Karena memang kalau di gereja itu kan tergantung denominasinya. Oh, ini enak nih kebaktiannya, joget-joget gitu misalnya. Oh, yang di sono nggak joget-joget, misalnya banyak nangisnya gitu. Ada yang begitu-gitu, ya. Dulu terakhir ketika saya sebelum keluar dari Kristen, saya ngikut gereja Bethel Indonesia. Saya sebutin aja langsung GBI Betani gitu. Nah, setelah saya mengetahui hal ini, baru saya mencari tahu kalau begitu agama apa yang benar. Ya, ini Kristen. Ternyata Kristen itu adalah berasal dari kata Kristus. Kristus itu adalah gelar daripada Yesus. Kristus itu kata lainnya apa? Bahasa Inggrisnya Christ, bahasa Yunaninya Christos, bahasa Ibraninya Mesias. Bahasa Arabnya apa, Bu? Al-Masih. Wah, alhamdulillah. Itu ya, ada yang tahu ya. Kristus berarti itu sebenarnya Al-Masih. Jadi kalau Yesus Kristus sama dengan Isa Al-Masih. Jadi Kristen itu berasal dari kata Kristus, gelar daripada Yesus, gelarnya ya. Hindu atau Yahudi dulu deh. Yahudi berasal dari kata apa? Yehuda. Yehuda itu nama anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam ya. Kemudian Hindu itu nama tempat daripada agama itu berasal, lembah Hindu ya. Buddha itu adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Betul? Konghucu itu apa? Nama nabi ternyata. Jadi Konghucu itu adalah nama daripada nabi agama itu. Nah, Yahudi kita tahu kalau Yahudi itu agama yang sangat eksklusif gitu ya. Mereka mengakunya sebagai bangsa pilihan. Bangsa-bangsa di luar mereka disebut goyim gitu. Posisinya goyim atau bangsa-bangsa itu di bawah mereka karena yang dipilih sama Tuhan Yang Maha Esa itu hanya bangsa Yahudi. Ini menurut keyakinan mereka. Jadi yang lain dianggap lebih rendah. Hindu juga ada kasta ya. Kasta-kasta. Buddha kebanyakan filosofinya, tapi tidak menonjolkan Tuhannya. Dharma gitu. Mungkin hampir nggak jauh beda dengan agama Shinto di Jepang. Konghucu juga mereka walaupun mengaku Tuhan, ada Tuhan yang paling supreme, paling tinggi, tapi juga ada dewa-dewa di bawahnya. Kemudian Islam, ketika saya dengar Islam, saya pikir Islam itu nama orang, gelar orang gitu ya, nama tempat gitu. Ternyata Islam artinya berserah diri. Loh, kok berserah diri? Berserah diri kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Jadi ketika saya baca tadi ada setiap orang lahir itu fitrah. Kemudian saya membaca lagi bahwa ini yang paling menyentuh saya ya, Karena kan ya sebagai etnis Tionghoa di Indonesia sebagai yang minoritas, tentu saja kan pasti masih ada sentimen atau stigma-stigma tertentu ya. Ketika saya membaca sebuah hadis Nabi Muhammad SAW berkhutbah pada waktu Haji Wada. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Sama. Yang lebih baik dari mereka apanya? Yang bertakwa. Takwanya. Itu yang paling saya bisa terima di dalam ajaran Islam. Jadi di dalam Islam tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan ras. Artinya satu agama untuk semua umat manusia. Makanya tidak salah kalau Islam disebut rahmatan lil alamin. Salah satunya adalah itu, gitu ya. Kemudian ketika saya sudah mulai belajar Islam, kan saya nggak langsung belajar Qur'annya, tapi saya mempelajari dulu nih ayat-ayat yang ada di dalam Quran itu seperti apa. Memang ada disebut ayat-ayat perang gitulah, ya. Bunuhlah semua yang kamu temui gitu kan. Quran surat At-Taubah misalnya. Tapi ketika kita baca ayat di dalam sebuah kitab, kita tidak boleh lepas daripada yang namanya apa? Konteks. Ya, jangan baca ayat sepotong-sepotong, terus kita tidak tahu konteksnya apa gitu. Itu akhirnya saya bisa terima. Kemudian ternyata di Quran itu hampir 1000 ayat. Itu bicara tentang sains, ilmu pengetahuan. Ya, yang embriologi, yang geologi, yang astronomi, yang macam-macam lah. Ketika saya berpikir begini, benar apa yang dikatakan oleh dai-dai kita atau penceramah-penceramah kita bahwa
Di dalam Quran itu sudah ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dan dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan ini baru sekarang gitu. Contoh embriologi. Seorang profesor bernama Kit Elmore. Bukunya dipakai di seluruh perguruan tinggi untuk urusan embriologi. Ketika dia diberitahu ayat-ayat di dalam Quran bahwa seorang janin itu sudah ada prosesnya, urutan-urutannya di dalam Quran, dia akhirnya terbang ke Arab Saudi, bikin konferensi pers. Seorang Kristen Presbyterian, dia berani bicara bahwa Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad. Dia bilang ini pasti berasal daripada Sang Pencipta. Kenapa dia bisa ngomong begitu? Karena dia bisa menulis buku tentang embriologi, dia harus pakai mikroskop. Zaman Nabi Muhammad SAW ada mikroskop nggak? Kan nggak ada. Bagaimana ceritanya di Quran sudah bisa diceritakan gitu. Jadi itu tidak mungkin karangan Nabi Muhammad SAW. Ya, hal-hal seperti itu saya baca banyak. Ya, nanti belum lagi tentang bintang, belum lagi tentang gunung, belum lagi tentang awan, belum tentang hujan, belum tentang laut. Laut ada yang tidak bersatu. Ternyata benar, ada di Selat Gibraltar. Apakah bapak-bapak pernah membaca hadis Nabi Muhammad SAW pernah ke Selat Gibraltar? Enggak. Belum pernah ya? Enggak ada. Apakah kita pernah membaca hadis Nabi Muhammad SAW menyelam ke dalam laut? Enggak. Belum pernah juga. Karena butuh alat selam. Nggak mungkin apa yang dikatakan Quran, tidak mungkin orang bisa mengetahui kalau dia tidak pakai alat selam. Ada api di dasar laut, ada sungai di dasar laut, ada gelombang di dalam laut. Dari mana gitu? Jadi ketika saya sebagai orang, kita semua ini kan hidup pada zaman sains. Sekarang siapa yang bisa menolak hukum gravitasi? Tidak ada, sudah jadi hukum. Tapi siapa yang bisa menolak teori evolusi? Masih banyak, karena masih jadi teori, belum jadi hukum gitu ya. Kita yang hidup pada zaman sains, ketika kita dihadapkan pada sebuah kitab yang ternyata dikonfirmasi oleh sains baru sekarang, mau menolak itu bagaimana caranya gitu ya. Seorang profesor namanya Profesor Frank Press namanya, menulis sebuah buku berjudul The Earth, Bumi, judulnya Bumi ya. Dia menulis bahwa gunung itu disebut sebagai apa? Stake atau PEG atau stake, STAKE. Bahasa Indonesianya apa? Pasak. Di Quran ada nggak gunung disebut sebagai pasak? Ada. Ada. Nah dari mana itu Profesor Frank Press? Apa dia baca Quran dulu? Ternyata tidak. Kenapa? Karena dia sudah pakai alat, dia bisa melihat susunan tanah, dia bisa menggambarkan gunung itu seperti pasak. Di atas tanah keluar bagian yang menonjol, tapi di bawahnya ada badan yang menancap jauh ke dalam bumi. Gunung Everest yang tingginya 8.800 meter ya, atau 8,8 kilometer, badan pasaknya 125 kilometer. Bayangin. Jadi dia tidak salah kalau menyebut gunung sebagai pasak atau stake. Ternyata sesuai dengan Quran. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu kalau gunung itu seperti pasak? Kalau tidak ada alat sonarnya gitu. Dari situ saya tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya saya menyerah bahwa Quran ini pasti diturunkan oleh yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Itu Ustaz, ya. Jadi Masya Allah, banyak pendalaman ya, baik pendalaman dari kitab suci yang beliau yakini sebelumnya, dan juga membandingkan dengan Al-Quran yang menjadi kitab suci yang beliau yakini saat ini ya. Jadi di kitab suci sebelumnya terdapat kesalahan-kesalahan dan banyak sekali. Kalau memang kita rinci lagi lebih dalam, banyak sekali itu ya Pak ya. Dan kalau kita mengkaji Al-Quran, dan banyak sekali kebenaran-kebenaran yang akan kita dapatkan. Cuman pertanyaannya Niko Dondi, kenapa pengikut kitab yang salah ini banyak sekali di seluruh dunia, sementara yang benar itu malah tertinggal? Mungkin boleh dikasih jawabannya Pak Dondi. Baik, kita kalau menelaah sejarah ya, kekristenan itu timbul karena politik juga, politik. Latar belakangnya Kristen itu dipengaruhi oleh yang namanya filosofi Helenisme Yunani.
Kemudian dipengaruhi latar belakang rohaninya dari paganisme Romawi. Kemudian juga dipengaruhi oleh filosofi Platonisme. Ya, itu kan semua berasal dari Eropa. Walaupun Kristen timbulnya di tanah Palestina dan pertama kali disebut Kristen di tanah Turki, yaitu di sebuah kota yang bernama kota Antiok, ya, Antioquia. Paulus dan Barnabas dan pengikutnya setelah tinggal di Antioquia baru disebut sebagai orang Kristen. Jadi Kristen bukan ciptaan Yesus. Ya, Kristen bukan diturunkan atau dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam agamanya apa, Bu? Islam. Alhamdulillah, udah pintar Ibu nih. Ya, Kristen tidak dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau ibu-ibu misalnya anak-anaknya di sekolah ada soal ulangan, Ibu ya, agama Yahudi dibawa oleh Nabi Musa, agama Nasrani dibawa oleh Nabi Isa. Kalau muridnya jawab salah, sama gurunya disalahin, Bu, itu. Jadi harus benar gitu. Padahal buat kita kan bukan begitu gitu, ya. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam tidak pernah membawa agama Yahudi dan tidak pernah membawa agama Kristen. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab mereka sendiri, Yesus Kristus di sini tidak pernah menyebut Kristen, nggak pernah. Yesus Kristen tidak pernah mengajarkan iman Kristen. Ya, bahkan Yesus Kristus di sini hanya mengaku nabi, tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Yesus Kristus juga mengaku punya Tuhan. Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Ya. Tetapi semua ajaran Kristen itu adanya di surat-surat Paulus. Nah, siapa tuh Paulus? Bukan tukang kredit sebelah ya, Pak ya. Paulus itu adalah orang yang tidak pernah ketemu Yesus, tapi dia yang menciptakan ide baru. Dia yang menciptakan ada manusia, setiap manusia punya dosa waris gitu katanya. Yesus sendiri nggak pernah mengajarkan dosa waris. Paulus sendiri yang mengajarkan bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Makanya makan babi boleh. Makanya nggak perlu sunat gitu. Ya, nggak perlu sunat, makan babi boleh, tapi perpuluhan jalan terus gitu. Tahu perpuluhan, Pak? Tahu ya? Nah, jadi kekristenan sebenarnya adalah ciptaan Paulus, bukan ciptaan Yesus. Saya berani memperdebatkan itu. Yang diajarkan Yesus itu apa? Yang kita baca nih ya, kalau kita baca nih, Yesus kecil umur 8 hari disunat. Yesus tidak pernah makan babi. Yesus puasa. Yesus doanya sujud. Diceritakan Yesus disalib, jenazahnya dikafani. Terlepas daripada itu yang disalib Yesus atau bukan, ya. Kalau kita Islam, kita tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib ya. Tetapi diceritakan Yesus yang disalib itu dikafani jenazahnya. Sekarang umat beragama apa yang disunat laki-lakinya, yang puasa, yang tidak makan babi, yang sujud, dan kalau mati dikafani? Agama apa, Pak? Berarti kita ngikut sunnah Yesus dong di Bible kalau gitu. Ya, enggak, yang kita ikuti sekarang adalah sunnah Rasulullah yang sudah menyempurnakan sunnah-sunnah nabi-nabi sebelumnya. Ya, tapi kan ada yang mirip-mirip. Tadi Yesus nggak makan babi, Yesus juga sujud, Yesus juga disunat dan sebagainya. Itu adalah memang udah perintah atau hukum yang sudah diturunkan kepada Bani Israel, disempurnakan di dalam Quran dan Sunnah, gitu ya. Kalau ditanya tadi, kok kalau mereka itu agama yang salah, gitu menurut kita, kok jauh lebih banyak gitu ya? Karena ada proses yang namanya kolonialisasi. Nah, ya, abad 11, abad 13, 14, ketika waktu itu Kristen sudah kalah di dalam perang salib, kalah kan dalam perang salib kan, akhirnya di akhir abad ke-15 orang Kristen membelah bumi ini menjadi dua bagian. Kalau nggak salah namanya perjanjian apa ya, Torsilas atau apa gitu ya. Ratu Isabella dari Spanyol dan Raja Ferdinand dari Prancis membuat perjanjian, bumi dibelah menjadi dua, yang barat untuk Spanyol, yang timur untuk Portugis. Melakukan apa? Kolonialisasi. Dengan apa? Dengan misi apa? 3G. Oh, ya, zaman dulu masih 3G, Bu. Sekarang udah 5G, Bu ya. Tapi dulu 3G-nya apa? Gold, glory, gospel. Gold, mereka mencari kekayaan, harta. Glory, mereka mencari kejayaan di setiap tempat yang mereka kuasai.
Gospel apa gospel? Menyebarkan agama mereka. Jadi ketika mereka menyebarkan agama mereka dengan bedil, dengan meriam, gimana orang bisa nolak gitu, Ustaz? Ya, di Filipina itu juga dulu begitu. Sebenarnya dulunya semua Muslim. Spanyol datang jadi Katolik semua. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya kenapa Kristen lebih banyak, karena dulunya memang diinisiasi dengan program kolonialisasi, begitu. Tetapi, nah ini saya ingin memberikan kabar baik nih. Sekarang, karena Kristen juga kan sudah terpecah banyak denominasi ya. Ada Katolik, ada Ortodoks, ada Protestan, nanti ada Oriental Ortodoks, ada macam-macam, ada Syriak dan sebagainya. Total denominasi dalam Kristen itu kurang lebih sekarang baru 60.000 denominasi. Baru 60.000, kan belum 1 juta, Pak. Ya, segitu banyaknya. Dan itu kalau digabungkan, semuanya digabungkan, yang besar-besar aja lah, Ortodoks, Katolik, Protestan, ini paling besar. Semua digabungkan, memang masih lebih banyak daripada Islam. Tapi kalau dipecah-pecah, dipisah, kalau di Indonesia di KTP Katolik sama Protestan sama atau beda agama? Beda agama ya, karena kan Kristen sendiri, Katolik sendiri. Kalau itu dipisah, Islam sudah jadi agama yang paling besar di seluruh dunia sejak tahun 2000, Pak. 24 tahun yang lalu, Islam sudah menjadi agama terbesar di dunia. Kalau Kristennya dipecah-pecah, dipisah gitu maksudnya. Kalau digabung, sekarang memang masih lebih banyak Kristen. Tetapi sekarang Islam itu sudah menjadi agama yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia. Ya, ada sebuah badan riset dunia namanya pewresearch.org. Mereka membuat prediksi kira-kira 15 tahun yang lalu, laporannya saya ada, mengatakan bahwa Islam adalah merupakan agama yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia. Tingkat pertumbuhannya bahkan melebihi tingkat kelahiran manusia. Ya. Nanti kira-kira tahun 2050 Islam dibandingkan dengan seluruh kekristenan bedanya tipis, paling 1-2%. Tapi 2070 Islam akan melewati itu semua. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa menyaksikan ya bahwa Islam adalah agama yang memang akhirnya bisa dikatakan agama untuk manusia. Gitu ya Ustaz ya, jawabannya. Begitu ya Ibu ya. Masih connect Bu? Soalnya udah kena gorengan ini. Udah kena gorengan, kena AC, nyandar tembok. Godaan syaitannya ini luar biasa ini. Ya. Apalagi tambah lagi kata-kata platonisme lah, paganisme lah, wah lah, ngopo, kalau bahasa Jawanya. Biasanya ibu-ibu itu kalau kajian maksimal cuma 40 menit. 40 menit ya. Biasanya kalau udah 40 menit itu sudah mulai ngobrol sana, ngobrol sini. Biasanya udah nggak konsen biasanya. Kalau bapak-bapak masih bisa lebih lama sedikit itu. Bu, kalau saya bilang halo, hai ya Bu ya. Kalau saya bilang hai, halo. Biar agak melek lagi kita. Halo. Hai. Halo. Oke, masih connect Pak. Alhamdulillah. Siap. Sambil seret juga ya. Ini makin tambah pertanyaannya makin berat ini Bu. Ya, ini ujian mata ini Bu. Ya. Baik. Bapak Ibu sudah bisa mempersiapkan pertanyaan ya, karena kita ini sudah mulai masuk jam 3. Pertanyaan saya aja masih banyak nih sebenarnya, ya. Tapi Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan pertanyaan. Kita pertanyaannya agak slow nih, Ustadz, agak slow lagi. Kita bicara tentang pengalaman, pengalaman Koh-Dondi yang paling memberikan kesan, ya. Perdebatankah, ya. Barangkali ketemu rival yang berat, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang Koh-Dondi itu, wah ini belum saya ajarin nih. Terus trik Koh-Dondi itu untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang bagi kita ini belum ada ilmunya nih. Tapi dia memberikan pertanyaan itu sudah, wah ini kalau lu nggak bisa jawab, sesat agama Islam ini. Nah, mungkin ada nggak pengalaman-pengalaman semacam itu Koh-Dondi? Silakan. Maksudnya pertanyaan untuk agama Islam? Iya, pertanyaan tentang agama Islam kah? Atau mungkin termasuklah pengalaman dari Koh-Dondi sendiri dalam berdakwah selama ini yang memberikan kesan, termasuk yang mengharukan dan semacam ini. Silakan. Kalau pengalaman, ini pengalaman dulu ya, pengalaman.
Ini yang paling mengharukan saya. Ketika saya berjumpa dengan ibunda daripada tim saya sendiri nih, namanya Bang Erik. Mana Erik? Hah, di situ ya, Erik. Kameramen saya, tim media saya. Beliau berasal dari keluarga Kristen, ya, Kristennya Kristen Advent. Dari Ciranjang, Bandung, Cianjur, ya. Cianjur itu memang kantongnya Kristen. Erik itu masuk Islam sudah kira-kira dari berapa ya, 7-8 tahun yang lalu. Orang tuanya masih Kristen waktu itu ya, kira-kira bulan Maret tahun ini. Ibunya waktu itu sudah mulai nonton video saya. Ibu masih Kristen. Dan dia tahu Erik memang ikut satu yayasan dengan saya, gitu kan. Akhirnya ibunya minta supaya bisa ketemu dengan saya. Ya, ketika Erik bilang begitu, "Oh, mama pengen ketemu Ko Dondi." "Ayo," saya bilang gitu. Semangat lah saya. Masih Kristen gitu kan. Kesempatan kan buat dakwah kan. Bawa Bible ini saya. Saya ingat banget nih, saya cuma bicara pakai Bible setipis ini yang kecil ini. Ngobrol dengan ibunya Erik. Dalam waktu 1 jam, ibu itu bisa mengakui bahwa oh iya, berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Bible ini, ibunya Erik sudah bilang bahwa Yesus bukan Tuhan. Gitu. Seneng dong kita dong. Oh, sudah ngaku bukan Tuhan gitu kan. Ya sudah, saya tawarin, ya sudah, ayo tante kalau mau masuk Islam, Dondi bantu sebenarnya. Jawabnya apa? Saya nggak nyangka sama sekali. Nanti dulu ya katanya. Kalau saya masuk Islam sekarang, saudara saya begini. Tahu maksudnya ya? Begini. Artinya dia akan dikucilkan gitu pasti. Dia sendiri pernah cerita bahwa dulu saya pernah sakit, rambut saya sampai rontok, saya ke gereja pakai kerudung. Saya dibully sama teman-teman gereja, katanya teroris masuk gereja katanya gitu. Sampai begitu ya. Jadi memang mulutnya memang teman-temannya dan saudaranya memang mungkin dianggapnya pedes gitu loh. Jadi dia waktu itu tidak mau menerima Islam, belum mau bersyahadat karena takut dicibir oleh saudara-saudaranya. Itu hari Jumat itu saya ketemu ibu itu, ya, mamanya Erik. Hari Selasa saya ke Majalengka, ditelepon sama Erik, mamanya meninggal dunia. Jadi gimana? Hidayah dari siapa? Bukan dari saya. Saya sama sekali tidak boleh sampai punya pikiran, nah lu masuk Islam gara-gara gua. Jangan sampai. Hidayah benar-benar milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya benar mikir ya. Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa membuat pamannya masuk Islam. Apalagi saya gitu. Saya kalau berdebat sama pendeta sudah nggak berkutik sama saya kalau saya udah pegang ini. Gitu. Jadi kalau kita dulu melihat ustadz-ustadz kita, pendebat-pendebat luar negeri, kalau berdebat dengan kalangan Kristen, yang paling banyak diributkan atau diperdebatkan, itu kan masalah mengenai Yesus itu Tuhan atau bukan. Itu kan yang paling, karena itu yang diperdebatkan sama Islam dan Kristen dari zaman Rasulullah kan gitu. Yesus itu Tuhan atau bukan. Saya ketika sudah mulai belajar Kristologi, saya menganggap bahwa teologi itu sangat penting. Memang penting ya, kalau bicara dengan orang-orang dengan kelas tertentu itu penting. Tetapi kalau sudah bicara dengan kelas-kelas pendeta, sudah nggak penting bicara teologi buat saya. Kenapa? Karena kalau kita ribut teologi dengan pendeta, pada ujung-ujungnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Kan terserah mereka punya hak juga untuk menyembah Yesus gitu kan. Mau menyembah batang pisang juga kita nggak boleh larang kok gitu. Tapi akhirnya saya mengambil cara, saya harus bisa berdebat sesuatu yang tidak bisa dibantah gitu. Sampai akhirnya saya dapat kitab yang seperti ini, yang ada catatan kakinya, ayat ini pasti tidak asli gitu. Nah, ketika saya debat dengan pendeta, saya memang waktu itu sudah mengincar seorang pendeta yang senior, namanya pendeta Budi Asali. Wow, itu memang saya anggap pendeta yang senior. Orangnya tegas, galak, tapi jujur gitu. Nah, jadi ketika debat sama saya pertama kali, sambil ngomong pegang mic, saya sambil pegang ini. Pak, ini kan ngomongin Bible itu firman Tuhan atau bukan gitu kan. Pak Budi, Bapak itu berarti kalau 1 Yohanes 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan Pak? Dia berani bilang bukan. Saya udah pegang ini. Kalau dia bilang firman Tuhan, saya tinggal buka, saya minta kameramen zoom aja, bacain, lebih malu lagi dia. Ya, tapi dia bilang bukan. Nah yang nonton kan tepuk tangan. Oh ternyata dalam kitab mereka ada ayat yang bukan firman Tuhan. Kemudian saya tanya lagi,
Pak, kalau begitu kitab yang Bapak pegang di meja itu kitab suci bukan Pak? Bukan. Dia berani ngomong bilang bukan. Yang nonton tambah tepuk tangan. Di dalam kitab mereka juga ada surat-surat. Nah, ini saya pakai istilah surat biar gampang. Ada surat namanya surat Ibrani. Saya tanya, Pak, surat Ibrani itu siapa yang mengarang atau menulis? Dia bilang tidak diketahui. Ya nonton tepuk tangan lagi. Jadi gimana dia bisa percaya sebuah ajaran atau agama yang kitabnya bukan kitab suci, isinya bukan firman Tuhan, yang nulis surat juga siapa tidak diketahui gitu. Itu yang buat saya sudah cukup gitu. Ya, saya tidak mau mempermasalahkan dia mau nyembah Yesus, mau nyembah siapapun, Trinitas itu hak dia karena dilindungi sama negara. Dan kalau saya ributkan, hak saya apa gitu. Kita hanya bisa masing-masing saling membela keyakinan kita gitu. Tapi kalau saya bisa bilang ini ada ayat tidak asli, tolong dibantah. Nggak bisa bantah, ya sudah gitu. Jadi buat saya kita berdebat itu harus dengan cara yang dalam tanda kutip mematikan gitu. Mematikan argumen ya, bukan mematikan keselamatan orangnya gitu ya. Mematikan argumen gitu. Itu yang kalau kita bisa lakukan, itu yang mempunyai efek yang sangat baik. Efeknya sangat panjang. Berapa kali saya debat, pulang dari debat ada yang telepon video call. Kok ini baru nonton debat musyahadat? Alhamdulillah. Kita tidak pernah menargetkan siapa-siapa. Kita hanya menyampaikan ketika ada orang menjemput hidayah, itu sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita, bukan karena ini, bukan karena yang lain. Ya. Berapa kali saya kedatangan tamu. Kemarin juga ya waktu di Masjid Al Jihad ya. Iya. Dia juga sempat menonton video saya. Nanti ada ya, Leandro ya. Alhamdulillah. Ada juga nanti orang-orang yang nonton YouTube. Ada seorang pemuda kerjanya mabok. Minum Pak, minum-minuman. Lagi mabok tiba-tiba buka YouTube nonton yang nongol video saya. Lagi debat. Wah, ini Cina satu nih ngapain debat-debat begini gitu katanya. Padahal dia juga Cina gitu. Lagi mabok Bu, bisa mikir dengan melihat perdebatan itu, akhirnya dia kok bisa tenang banget gitu katanya debatnya. Yang lawannya bapak-bapak sudah teriak-teriak, sudah ngotot-ngotot, kok Doninya tenang-tenang cuman pegang ini doang gitu. Akhirnya selama seminggu dia nonton video saya, cari orang untuk bersyahadat ayahnya. Alhamdulillah, itu adalah hidayah ya. Kita tidak pernah memaksakan orang untuk masuk Islam. Gitu Ustaz. Siap, Masya Allah ya. Saya yakin banyak pengalaman-pengalaman beliau ya, yang nggak sangka dari apa yang beliau lakukan melalui podcast dan dilihat dari berbagai kalangan, di berbagai tempat, dari berbagai usia dan lain sebagainya, itu ternyata menjadi jalan hidayah ya. Tentunya kalau kita gali lebih dalam lagi, banyak lagi cerita-cerita inspiratif yang bisa kita dapatkan. Tapi saya yakin di antara kita semua pun sudah punya pertanyaannya juga ya. Kami persilakan ya, karena ini waktu menuju asar 40 menit lagi sebenarnya, tapi nanti kita sudah tutup 15.30 ya, karena 10 menit persiapan. Saya yakin 10 menitnya ini bakal foto-foto nanti ini ya. Jadi masih ada 30 menit. Khawatir nanti kalau pertanyaan-pertanyaan dari kita terus, dari pertanyaan dari Bapak Ibu tidak sempat tersampaikan. Silakan, ada yang sudah mempersiapkan pertanyaan bisa tunjukkan. Oh ya Bapak, 1, 2 dulu lah ya. Yang ibu-ibu yang akhwatnya, oh ya ada satu lagi. Baik, silakan Pak. Ada mic yang portable nggak ada ya? Oke, ini karena di depan nggak apa-apa, bisa langsung. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rais Saya termasuk penggemar channelnya Koko, baik di YouTube maupun potongan-potongan di TikTok. Dan saya juga suka mengikuti beberapa apologet Islam, Koh Dondi, Ustadz Ipung, Kainama, kemudian ada Bang Zuma. Saya melihat sepertinya jauh sekali cara penyampaian debat-debatnya Koh Dondi, dan itulah yang menyebabkan saya hari ini datang dengan apologet Islam lainnya yang
terkesan memaksa seperti itu, terkesan dengan mungkin karena latar belakang daerahnya juga ya. Ustadz Kainama dari timur, Bang Zuma pun dari timur, dengan sangat kerasnya seperti itu, yang saya berpikir kekerasan jumpa dengan kerasnya akan membal nih. Keras ini harus dilaga dengan yang lembut, maka dia akan lengket. Dalam teori fisikanya kan seperti itu. Apakah apologet Islam ini pernah bertemu untuk kemudian merembuk sebuah metodologi debat yang insya Allah menjadi asbab hidayah bagi orang gitu?